Hai Ibu, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu pengaruh media sosial terhadap gangguan makan, terkhususnya pada remaja. Latar belakang. Media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, itu udah jadi tempat kita mencari hiburan, inspirasi, bahkan identitas diri. Tapi, di balik seru dan estetiknya, media sosial juga menyebarkan standar kecantikan yang kadang nggak realistis banget. Tubuh yang super ideal, kulit super flawless, dan hidup yang kelihatan perfect. Masalahnya, algoritma itu pinter. Begitu kita lihat satu video soal diet atau body goals, dalam hitungan menit aja, isinya tuh jadi langsung muncul, dan muncul terus. Dari situlah, banyak remaja mulai merasa tubuhnya kurang dan akhirnya terjebak dalam perilaku makan yang gak sehat alih-alih berolahraga. Next, rumusan masalah. Jadi, mari kita kulik mengenai konsep dari gangguan makan. Apa sih gangguan makan itu? Apa penyebabnya? Mengapa medsos berperan banget dan kita harus apa untuk mencegahnya? Di sini, saya menggunakan metode penelitian yaitu study literature dengan teknik pengumpulan data seperti yang tertera dalam slide. Adapun data yang saya dapatkan adalah bahwa bagi wanita untuk mengalami eating disorder, kemungkinannya itu 3 kali lebih tinggi dibanding pria. Perbandingan populasi mengidap anoreksia mencapai 10:1 dengan angka 10 adalah populasi wanita dengan rata-rata persentase umur paling banyak 16 hingga 20 tahun. Mengapa terbanyak 16 hingga 20 tahun? Padahal kan seharusnya banyak dari mereka itu masih tergolong muda. Bahkan tertinggi kedua adalah remaja dengan umur 11 hingga 15 tahun. Nah, kenyataannya, anak dan remaja zaman sekarang jauh lebih terpapar dengan media sosial dibandingkan orang dewasa 20 tahun ke atas. Gangguan makan itu bukan cuma soal makan terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ini adalah kondisi psikologis yang berhubungan langsung dengan cara kita melihat tubuh kita sendiri. Adapun jenisnya seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, atau binge eating disorder. Remaja sangat rentan karena sedang dalam masa pertumbuhan, perubahan hormon, dan pencarian identitas. Jadi, wajar kalau remaja lebih sensitif terhadap komentar atau penampilan. Dan hal ini juga yang mengakibatkan populasi umur anak-anak dan remaja itu lebih tinggi. Gangguan makan itu multifaktor. Ada faktor genetik, faktor biologis seperti depresi atau kecemasan, dan faktor sosial yang paling kuat adalah media sosial. Ya, media sosial mempengaruhi kita lewat 3 cara utama. Yang pertama, internalisasi tubuh ideal. Foto yang diedit dan difilter membuat standar kecantikan terlihat normal, padahal itu bukan realita. Yang kedua, perbandingan sosial. Kita membandingkan diri dengan influencer yang hidupnya kelihatan sempurna. Tidak baik. 3, algoritma. Begitu kita minat ke satu konten, algoritma ngasih konten serupa terus-menerus. Sampai akhirnya kita tuh tenggelam dalam lingkaran yang membuat citra tubuh makin negatif. Dampaknya bukan cuma fisik loh. Secara psikologis bisa muncul stres, depresi, kelelahan mental, dan perasaan tidak cukup baik dibanding orang lain. Dari segi sosial pun bisa membuat kita menarik diri dan mengakibatkan menurunnya prestasi akademik. Yang mana itu gawat banget, ini bukanlah hal yang sepele. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, literasi digital. Kedua, body positivity atau body neutrality. Ketiga, kita harus mengurangi paparan konten yang berisiko. Keempat, dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah kita harus memiliki keterampilan coping yang sehat, seperti journaling, olahraga, melakukan hobi yang kita mau, dan lain-lain. Memang, media sosial punya pengaruh nyata terhadap munculnya gangguan makan pada remaja, mulai dari internalisasi tubuh ideal, perbandingan sosial, sampai terbentuknya perilaku makan yang tidak sehat. Tapi, dengan literasi digital yang baik, dukungan lingkungan, dan kebiasaan coping yang adaptif, risiko itu bisa dikurangi oleh dengan cara-cara tersebut. Ya, terakhir adalah saran. Saran saya sederhana. Kita harus bisa mengelola media sosial dengan bijaksana. Untuk itu kita harus lebih peka terhadap perasaan diri saat kita melihat konten. Kalau kita mulai merasa tertekan, insecure, atau mulai membandingkan diri secara berlebihan, itu tandanya kita harus berhenti sejenak. Pilih akun yang bikin kita merasa baik, bukan tertekan. Dan juga untuk lingkungan atau kita sebagai orang lain, mari kita ciptakan ruang aman. Berhenti mengomentari tubuh orang lain dan dukung teman yang sedang kesulitan. Karena proses pulih itu butuh empati, bukan tekanan tambahan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih Ibu dan teman-teman yang telah menonton. Bye-bye.